Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas PTIKC dengan NIM 220209501069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transmisi data untuk memenuhi tugas dari Bapak Fadil Rahman, SPD MPD selaku dosen mitra, mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja masuk ke materi, yaitu transmisi data. Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transmisi data sinyal digital, yang kedua yaitu transmisi data sinyal analog. Transmisi data sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Yang kedua yaitu transmisi data sinyal analog. Adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatan sinyal-sinyalnya, dapat mewakili data analog atau data digital. Selanjutnya, contoh dan ciri-ciri sinyal digital. Contoh paling umum dari sinyal digital adalah teks atau karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu, data binari yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dalam bentuk teks. Adapun ciri-ciri sinyal digital yaitu tahap terhadap noise, proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima, bebas crosstalk, bentuk sinyal distrik atau discrete, kualitas signal diukur dalam bit error rate. Selanjutnya yaitu contoh dan ciri sinyal analog. Contoh sinyal analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, sinyal radio, sinyal digital, dan memiliki sifat diskrit, contohnya teks dan integres. Adapun ciri-ciri sinyal analog, yang pertama yaitu rentan terhadap noise. Kedua, signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi. Yang ketiga, mudah terjadi crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal kontinu. Yang kelima, kualitas digital diukur dalam satuan signal to noise ratio. Selanjutnya, kelemahan transmisi data. Kelemahan yang paling signifikan yaitu 1. Intention dan intention distorsis atau pelemahan dan distorsis oleh pelemahan. Kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui medium transmisi apapun. 3. Pertimbangan untuk merancangkan transmisi. Yang pertama yaitu sinyal yang diterima harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga penerima dapat mendeteksi dan mengartikan sinyal tersebut. Sinyal harus mencapai suatu level yang cukup tinggi daripada noise agar diterima tanpa error. Yang ketiga yaitu attenuation dalam suatu fungsi dari frekuensi. Yang kedua ada delay distortion. Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Yang ketiga, noise, tambahan sinyal yang diinginkan masuk dimanapun di antara transmisi dan penerima. Selanjutnya, yaitu karakteristik transmisi. Karakteristik transmisi yang pertama yaitu untuk sinyal analog diperlukan amplifier setiap 5-6 km. Sedangkan untuk sinyal digital diperlukan repeater setiap 2-3 km. Bila dibandingkan media lain, maka terdapat scatter, batasan dalam jarak, bandwidth, dan data rate. Yang ketiga yaitu tidak mudah terkena noise bila dibandingkan dengan twisted pair sehingga dapat digunakan secara efektif pada frekuensi tinggi dan rate yang tinggi. Yang keempat yaitu untuk transmisi digital diperlukan repeater setiap kilometer.
Yang kelima yaitu untuk komunikasi data. Untuk komunikasi data digital dipakai data rate yang rendah dengan frekuensi dalam kilobit daripada dalam megabit atas dasar pertimbangan efek intention. Yang keenam yaitu digunakan untuk komunikasi broadcast. Contohnya sistem Aloha diawali seperti pada satelit, frekuensi, transmisi, dan penerima berbeda. Yang ketujuh yaitu transmisi dalam bentuk paket-paket. Yang kedelapan yaitu repeater dipakai pada sistem untuk setiap radius kira-kira 500 km. Selanjutnya ada jalur transmisi data. Jalur transmisi data ini terbagi atas 3, yaitu unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Contohnya penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungi telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah 2 telepon tersebut. Yang kedua yaitu multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya yaitu server yang pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik kepada server itu tadi. Yang ketiga yaitu broadcast, adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak perlu memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya yaitu stasiun pemancar televisi atau pengirim email melalui mailing list. Itulah tadi penjelasan tentang transmisi data. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.